Halo semuanya, hari ini adalah peluncuran mobil Toyota BZ4X, yaitu mobil listrik murni pertama dari Toyota dan diluncurkan di Indonesia. Sebenarnya sudah diluncurkan di sejak lama ya di luar, gitu, di Jepang terutama dan sebagainya. Ya, sesuai dengan prediksi bahwa mobil ini pasti tidak akan lebih murah dari Ioniq atau mendekati Ioniq. Harga di 1,19 miliar, yang memang sudah terprediksi sebenarnya karena dari seperti Kia EV6 juga diprediksi juga angka di angka 1,2 miliar, dan sebenarnya ini kan juga antara Ioniq, Toyota dengan BZ4X, Kia EV6 itu kan sebenarnya dalam rentang harga yang mirip termasuk Tesla. Nah, kenapa kok harga Toyota ini nggak bisa lebih murah lagi? Ya tentu terkait dengan pajak kendaraan karena Toyota ini masih dalam bentuk CBU gitu. Jadi diimpor utuh dari luar sehingga keringanan pajak dan segala halnya itu tidak bisa dinikmati di mobil ini sehingga harganya pasti lebih mahal. Kecuali kalau si Toyota punya keinginan untuk mengeluarkan produknya secara CKD, tentu harganya akan bersaing dengan Ioniq di kelas yang sama. Itu yang jadi kata kuncinya bahwa ini masih CBU, pasti harganya lebih tinggi. Nah, saya juga akan membahas sebenarnya mobil apa lagi ke depan yang akan mungkin diluncurkan di Indonesia tentang mobil listrik karena pilihannya sampai saat ini kan hanya ada dua nih. Yang paling masuk akal Wuling REV di harga di bawah 300 juta, ada yang 238 dan 295 untuk di Jakarta, dan Ioniq dari rentang 700 sampai 859 juta. Ioniq 5 ya. Nah, harganya juga masih tinggi kan. Ya saya tahu pabrikan mobil listrik yang sudah membangun pabriknya di Indonesia itu ada dua. Nggak tahu ya kalau BYD mungkin ya. Tapi yang saya tahu itu ada Wuling. Kita sudah lihat produknya yang terbaru. Terus ada lagi Hyundai, seperti tadi yang saya sebutkan. Yang terakhir adalah DFSK. Tetapi DFSK ini lebih banyak bergerak di mobil-mobil niaga, mobil-mobil angkut gitu. Nah, yang menarik di DFSK ini, mereka akan meluncurkan mobil mini, yaitu seperti Buick REV, namanya adalah DFSK Mini EV. Belum ada pernyataan, apa namanya, belum ada nama resminya ya. Tapi sempat dipamerkan di pameran Gias kalau nggak salah, eh, pertengahan tahun, bulan Agustus ya kalau nggak salah Gias, dipamerkan yang infonya harganya di 100 jutaan. Nah, menurut sumber yang saya dapat dari internet bahwa baterai dari DFS kami ini ada di 13,9 kWh. Jadi ya menurut saya wajar aja bisa mencapai harga di bawah 200 juta, mengalahkan Wuling REV termurah. Tapi apa konsekuensinya? Eh, Tentu dengan baterai yang lebih kecil, maka ininya juga pasti lebih kecil dong jarak tempuhnya. Nah, perkiraan saya jarak tempuhnya mungkin di sekitar 150 kilometer gitu. Nah, 150 kilometer ini kalau berdasarkan nilai dari Wuling bahwa eh, betul bisa mencapai 150 kilometer, tapi banyak sekali kondisi yang harus tercapai. Misalkan kondisi konstan, eko, perjalanan yang konstan juga ininya, kecepatannya, dan datar, dan sebagainya lah. Sehingga losesnya juga kecil. Nah, kalau losesnya makin kalau misalnya di dalam kota, maka losesnya makin besar gitu. Artinya kalau di antara
Kalau pengalaman saya, low seis itu bisa antara 20-30% dari jarak yang bisa ditempuh. Jadi misalkan 300 kilometer gitu, dia bilang start 20-30%. Artinya kalau 20% saja hilang, di 300 kilometer itu ada sekitar 60 ya. 30 kali 2, 60. Berarti 240 kilometer saja jarak yang bisa ditempuh. Atau kalau 30%, berarti hanya 210 sampai 240 kilometer yang bisa ditempuh untuk Wuling REV. Nah, gimana dengan kalau sebanyak 150? Nah, berarti jarak tempuhnya sekitar 100 kilometer saja. Nah, kalau mobil ini dibeli kemudian Anda rumahnya di Bogor, berarti dari Bogor ke Jakarta sudah sampai, habis itu langsung ngecas kemungkinan. Nah, ngecas nanti pulang sampai di rumah ngecas lagi. Ya betapa repotnya ya dibandingkan kita punya Wuling yang memang harganya lebih mahal, tetapi jarak tempuhnya lebih jauh. Ya itulah kurang lebih yang mungkin bisa kita lihat salah satu pabrikan di DFSK Mini ini yang rencananya akan di launching kalau nggak salah di bulan Agustus tahun 2023. Pokoknya 2023 lah. 2022 ini mereka masih concern dengan mobil niaga. Informasi yang saya dapat sementara seperti itu. Jadi masih tahun depan dan pilihan masih sangat sedikit dan masih eh, hanya tinggal Wuling REV dan Hyundai saja yang bisa CKD. Jadi kesimpulannya selama tidak CKD, tidak ada yang bisa ngalahin kedua mobil tersebut yang ada saat ini. Itu aja sih yang harus di garis bawahi ya. Kembali lagi ke BZ4X, bahwa semua sudah tahu harganya sekian, spek bisa kalian cari sendiri, lumayan bagus karena bisa 500 kilometer untuk sekali pengecasan dalam kondisi penuh, dan itu kan berarti Jakarta Semarang tanpa khawatir kehabisan baterai. Ya kurang lebih seperti itulah ya, mungkin kalau ada kesempatan untuk nanti test drive dan lainnya, kita akan coba terhadap BZ4X ini. Tapi menurut saya sih penjualannya pasti tidak akan seheboh Ioniq, di mana dengan kondisi saat ini mungkin 1,5 tahun lagi baru dapat, kalau dapat. Atau jajan ada Ioniq 5 facelift. Oke, sekian saja video saya kali ini. Terima kasih, bye bye.